Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Rahmawati dari kelas PGSD 2018C Universitas PGRI Ronggolawe Tuban akan membahas fungsi perpustakaan sebagai tugas akhir dari mata kuliah perpustakaan SD dengan dosen pengampu Bu Iis Daniati Fatimah MPJ. Sebelum saya membahas terkait dengan fungsi perpustakaan, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari perpustakaan. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan, perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Kemudian, perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Itu tadi pengertian dari perpustakaan. Sekarang kita akan membahas fungsi perpustakaan itu sendiri. Nah, di sini fungsi perpustakaan itu ada 5, yaitu yang pertama fungsi edukatif, yang kedua fungsi informatif, yang ketiga fungsi penelitian, yang keempat fungsi kultural, dan yang kelima yang terakhir yaitu fungsi rekreasi. Inilah kelima fungsi dari perpustakaan. Di sini kita akan membahas satu persatu dari fungsi perpustakaan ini. Yang pertama, kita akan membahas fungsi edukatif. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk belajar secara mandiri. Di situ, pengguna dapat mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menambah ilmu dan wawasan. Dengan fungsi edukatif ini, perpustakaan membantu pemerintah dalam program Benar Membaca untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan belajar sepanjang hayat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi informatif. Perpustakaan mempunyai fungsi formatif, artinya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dicari di perpustakaan. Jenis informasi yang akan didapat tergantung jenis perpustakaannya. Apakah itu perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah, atau informasi biasanya bersifat ilmiah dan semi-ilmiah, ada juga yang non-ilmiah atau populer, ataupun perpustakaan nasional dan perpustakaan umum, atau informasinya lebih beragam dari yang populer hingga yang bersifat ilmiah. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penelitian. Perpustakaan mempunyai fungsi penelitian, artinya sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Berbagai informasi dapat dijadikan dasar untuk proposal penelitian, penunjang penelitian, atau tinjauan pustaka yang hasilnya dapat diambil menjadi bahan pertimbangan untuk menarik kesimpulan dan saran dari suatu penelitian. Umumnya, fungsi ini terdapat pada perpustakaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan perpustakaan khusus. Yang keempat yaitu fungsi kultural. Perpustakaan mempunyai fungsi kultural, artinya perpustakaan memiliki dan menyediakan bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik yang menyajikan kebudayaan daerah, kebudayaan suatu bangsa, ataupun kebudayaan antar bangsa.
Di perpustakaan juga tersimpan koleksi hasil karya budaya manusia dari masa ke masa yang dapat dijadikan rujukan untuk mempelajari sejarah peradaban manusia. Dan fungsi yang kelima atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi rekreasi. Perpustakaan mempunyai fungsi rekreasi. Artinya, pengguna dapat mencari koleksi yang bersifat populer dan menghibur. Di samping itu, pengguna dapat menggunakan media audiovisual seperti TV dan video CD, serta koran yang disediakan di perpustakaan tersebut. Untuk beberapa perpustakaan, ada yang menyediakan taman dan mendekorasi ruang perpustakaan menjadi tempat yang nyaman, bahkan ada yang dilengkapi dengan toko buku, warung internet, serta swalayan mini atau yang biasa disebut dengan minimarket. Nah, dengan adanya fungsi perpustakaan yang beragam tersebut, 5 fungsi tersebut, diharapkan pengguna akan tertarik sehingga banyak dan sesering mungkin datang ke perpustakaan. Perpustakaan itu harus mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Para pustakawan dan pengelola perpustakaan seyogianya menyediakan fasilitas dan koleksi bahan pustaka yang memadai dan relevan bagi penggunanya. Penggunanya harus di-upgrading terus-menerus. Dan di samping itu, kemudahan dalam mengakses informasi juga harus diperhatikan dengan baik agar pengguna tidak mudah kesal karena sulit mendapatkan informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan. Nah, demikian penjelasan dari saya terkait dengan 5 fungsi perpustakaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.